Tolong dibantu subscribe like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 797. Wush. Pada saat itu, cahaya putih terbang keluar dari mulut Teguh dan jatuh di tangan Qaddafi. Cahaya itu terus bergerak dan bergetar. Mulut Teguh juga mengeluarkan beberapa cairan. Tampak jelas bahwa Teguh terluka. Wajah Qaddafi berubah drastis. Dia pun segera memeriksa situasi ini. Cih. Setelah mendapat hasilnya, dia tidak kuasa menahan napas. Dengan penuh keraguan, dia melihat Teguh yang datang dari jauh itu dan berkata, "Orang dari wilayah tengah yang datang dari jauh, kamu terkena lipan beracun, yaitu ulat emas pemakan jiwa." Ulat emas pemakan jiwa. Ini adalah jenis lipan beracun yang lebih kuat daripada Raja Ulat. Maaf, aku nggak bisa membantumu. Qaddafi tampak terkejut, lalu menunjukkan ekspresi menyesal di wajahnya. Sambil menenangkan obat sihir Malajang di tangannya, dia menjelaskan semua itu kepada Teguh ulat emas pemakan jiwa. Teguh sudah tahu tentang ini sejak dulu. Sayang sekali, si dokter sihir dari Malajang yang tampak terhormat dan berkualitas tinggi pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sepertinya, aku hanya bisa mencari kuil dewa yang hilang itu. Usai bergumam dalam hatinya, Teguh berkata, "Dokter Qaddafi, sebenarnya sebelum saya datang ke tempat ini, saya sudah mendengar bahwa di Malajang yang terpencil ada sebuah kuil dewa. Dalam kuil dewa, kemungkinan ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Keluar kalian. Segera pergi dari sini." Teguh sangat terkejut ketika melihat seruan dokter sihir Malajang ini begitu mendengar dirinya menyebut kuil dewa di Pegunungan Seribu, seolah-olah dia telah menyebut sesuatu yang tabu. Dokter itu marah besar. Amarahnya bagaikan sebuah petir. Mereka pun langsung diusir dari tempat ini. Dokter Qaddafi tidak ada yang menduga semua ini. Hanya karena Teguh menyebut kuil dewa, Qaddafi langsung melompat marah, seolah-olah kuburan leluhurnya telah digali. Satu persatu dari mereka mendekat dan bersiap-siap untuk memohon pada Qaddafi, "Keluar kalian." Qaddafi tidak peduli kepada siapapun. Dia menatap nyalang pada semua orang, seperti harimau betina yang tengah marah seraya berseru, "Segera keluar dari halaman rumahku." Dokter Qaddafi. Bayangan sontak merasa tidak puas. Dengan berani, dia maju ke depan dan berujar, "Kami datang dari jauh untuk menghilangkan lipan beracun di tubuh Kak Teguh saja. Jika kami melanggar sesuatu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi, mengenai kuil dewa itu, tolong beritahu saya secara rinci." Qaddafi menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara bernada dingin, "Diamlah." Bayangan langsung menjadi muram. Namun, demi Teguh, dia kembali angkat suara dengan gigi terkatup, "Baiklah, Dokter Qaddafi, kalau Anda enggan memberitahu kami, tolong tunjukkan jalan yang jelas bagi kami." Dasar sialan. Qaddafi meludahi wajah bayangan dengan air liurnya. Wajah bayangan yang memang sudah muram, justru kini tampak makin muram, Dokter Qaddafi. Sinta lekas berlutut di depan Qaddafi dan berbicara, "Sejujurnya, orang di depan Anda yang ingin melepaskan diri dari ulat emas pemakan jiwa ini adalah Raja Serigala dari Serenara." Qaddafi membelalakkan matanya. Tanpa sadar, dia menatap Teguh dengan terkejut. Begitu mendengar bahwa Raja Serigala ada di luar, beberapa murid Qaddafi yang ada di ruang tamu pun tak kuasa hingga mengintip keluar. Mereka ingin melihat apa yang terjadi. Sinta berhasil menarik perhatian Qaddafi. Dia pun segera berkata, "Sepengetahuan saya, 7 tahun lalu, Nastura menempatkan jutaan pasukan di perbatasan dan mengintai Malajang. Pada saat itu, Dewa Perang Pertama terjebak di garis depan timur. Raja Serigala mengirim 300.000 tentara guna membantu Malajang keluar dari kesulitan. Anda harusnya lebih tahu tentang hal ini daripada saya. Karena itulah, saya mohon, demi kejelasan masalah ini, tolong beritahu saya tentang kuil itu." Kali ini, sikap Qaddafi agak melunak namun, pada akhirnya, "Pergilah." Qaddafi menghela napas dan menggelengkan kepala, "Aku sudah tua. Aku nggak tahan dengan keributan ini, jadi aku nggak bisa terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal." Qaddafi hanya mengatakan hal itu. Teguh bayangan dan orang-orang yang lainnya hanya bisa pergi dengan sedih, tak disangka. Perjalanan ke Malajang baru saja dimulai, tetapi mereka sudah menghadapi masalah yang begitu besar. Mereka semua merasa sangat sedih. Yang Mulia Raja Serigala. Pada saat itu, terdengar suara seseorang dari belakang.
Semua orang pun berbalik untuk melihat ternyata, seorang murid Qaddafi sedang mengikuti mereka. Bab 798. Yang Mulia Raja Serigala. Dia melihat Teguh dari atas ke bawah dengan ekspresi penuh hormat, "Saya adalah idola Anda." Bukan. Anda adalah idola saya. Saya selalu mengagumi Anda. Akhirnya, hari ini saya bisa melihat Anda hidup. Wajah bayangan langsung menjadi muram. Apa yang sedang dia bicarakan? Sinta menggelengkan kepalanya sambil menutupi mulutnya, lalu tersenyum. Gimana? Jadi, yang pernah kamu lihat sebelumnya nggak hidup? Tanya Sinta penasaran. Tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Murid itu segera menjelaskan, maksud saya, ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk bertemu dengan Raja Serigala secara langsung. Saat Teguh melihat tangan pria itu gemetar, dia merasa gembira dan cukup lega. Tidak sia-sia dia berjuang mati-matian untuk Serenara. Setidaknya, ada yang bisa mengingat Teguh. Meski tujuan sebenarnya bukan untuk membuat orang mengingat namanya, siapa namamu? Raja Serigala, nama saya Budi. Budi. Teguh mengangguk, kemudian bertanya, ada yang mau Karnu sampaikan kepada kami? Raja Serigala, saya akan membantu Anda untuk mengatur tempat tinggal. Budi melihat Teguh dan menjelaskan, jika tidak, menurut aturan di desa kami, tidak boleh sembarangan menerima orang asing. Baiklah, terima kasih banyak. Teguh tentu tidak akan menolak. Budi menyediakan akomodasi untuk Teguh dan rombongan di dekat tempat tinggalnya sendiri. Sebelum pergi, Teguh memanggil Budi dan bertanya, Budi, kuil dewa itu apa sebenarnya itu dan mengapa gurumu begitu merahasiakannya? Budi terkejut sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepala dan berkata, Raja Serigala, saya juga tidak tahu banyak mengenai kuil dewa. Sebab, guru kami tidak pernah menyebutkannya di hadapan kami. Teguh terdiam. Bayangan, Sinta, dan para tentara juga terdiam, tapi Budi mendekat kepada Teguh, lalu berbisik, Raja Serigala, kalau Anda benar-benar perlu pergi ke sana, tunggu sampai ada yang masuk pegunungan 1000 aku akan diam-diam mengatur agar Anda bisa menyusup. Cara ini boleh juga. Teguh dan yang lainnya saling bertatapan satu sama lain. Terima kasih banyak. Teguh mengangkat tangannya dan memberi hormat kepada Budi dengan cara mengepalkan tinjunya. Budi menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan polos. Raja Serigala, Anda adalah pahlawan kami di Serenara dan juga di Malajang, mengapa masih mengatakan hal-hal seperti ini? Teguh tersenyum dan hendak menjawab Budi, tetapi tiba-tiba dia melihat seseorang datang dari kejauhan, orang ini. Saat dia datang dari kegelapan, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, langkah kakinya sangat aneh, tidak seperti manusia normal. Warna kulitnya juga sangat pucat dan mengerikan. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di Malajang, Buff. Budi menghampiri dan bertanya, tetapi malah dipukul olehnya. Dia pun jatuh di depan Teguh. Aduh, pantatku, keluhnya. Bayangan langsung merasa marah dan segera maju. Buff. Pukulan pertama yang dilayangkan oleh Bayangan adalah pukulan serangan, yang kedua adalah bentuk pertahanan lalu, pada kali ketiga, Bayangan justru kalah dan terdorong mundur oleh lawannya sambil memuntahkan darah. Hajar. Pasukan serigala menyadari situasinya tidak menguntungkan jadi, mereka semua menyerang bersama-sama. Namun, hasilnya tetap sama. Semua orang terjatuh karena itu. Dia. Usai mengamati beberapa saat, Budi menangkap tanda-tanda itu. Dia merasa terkejut serta marah. Ini adalah tentara legendaris buatan manusia. Serunya. Tentara legendaris. Tanpa sadar, Teguh dan Bayangan saling melihat satu sama lain. Masing-masing pun membatin, pasti ulah dewa perang kedua. Wus. Di lapangan, hanya Sinta dan Teguh yang masih berdiri. Tentara legendaris itu langsung bergerak menuju Teguh. Buff. Plak. Buk. Akhirnya, Teguh kehilangan kekuatannya, sama sekali bukan lawan bagi tentara legendaris. Setelah menangkis beberapa kali, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Meskipun tubuhnya sangat kuat, serasa tengah dipukul 100 kali dengan palu besar usai menerima beberapa pukulan ini. Rasa sakitnya menyayat hati, seolah-olah membuatnya hancur berantakan. Teguh terdesak, sudut mulutnya juga sudah mulai berdarah. Sinta menatap Teguh dengan perasaan tidak tega. Dia ingin membantu, tetapi Teguh menariknya ke belakang. Dengan tubuh kecilnya ini, satu pukulan saja akan membuatnya terbang ke langit. Sinta terlalu lemah saat itu, tentara legendaris masih terus mendekat. Bab 799. Ini adalah tentara legendaris.
Pada saat itu, terdengar suara yang mencurigakan dari kejauhan. Qaddafi mendengar suara itu dan segera datang. Guru, tolong selamatkan saya. Budi tidak peduli dengan urusan Teguh lagi. Dia langsung berteriak keras kepada Qaddafi. Ser, tanpa ragu, Qaddafi langsung berlari ke depan. Dengan cepat, dia menggenggam jemari tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang serbuk yang tidak diketahui jenisnya. Kemudian, dia menaburkannya ke tubuh tentara legendaris, Shred. Namun, tentara legendaris hanya menggoyangkan tubuhnya dan serbuk tersebut jatuh semua ke permukaan tanah. Qaddafi juga terkena serangan balik dari tentara legendaris itu. Dahi Qaddafi agak mengernyit karena keheranan. Sepertinya tentara legendaris ini cukup kuat. Qaddafi langsung mengubah strategi dan mulai menggunakan metode yang lebih keras. Akan tetapi, sepenuh apapun dia menggunakan kekuatannya, tidak ada yang bisa mengendalikan atau menghentikan tentara legendaris ini. Tentara legendaris ini justru akan membalas dendam hingga menjadi makin kuat. Brak, saat Qaddafi sedang terkena serangan balik, tentara legendaris tiba-tiba melompat ke depan. Kelima jarinya membentuk cakar dan berusaha untuk menggali jantung Qaddafi. Guru, di saat yang kritis itu, Budi melompat dari belakang dan mendarat di tubuh tentara legendaris. Tentara legendaris tetap stabil bak gunung dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh tindakan Budi. Budi mengatupkan giginya, kemudian dia memeluk kedua lengan tentara legendaris. Cih, tentara legendaris itu bertindak dengan kejam. Dengan cepat, dia menarik Budi dari punggungnya dan merobek lengan Budi. Lalu, tentara itu memukul tubuh Budi hingga hancur. Ah! Jeritan yang mengerikan sungguh. Menggema di malam itu. Brak! Saat melihat muridnya mengalami bencana di depannya, hati Qaddafi terasa sesak. Namun, dia juga tahu bahwa ini merupakan kesempatan langka yang tidak akan datang lagi jika terlewatkan. Maka dari itu, dia segera mengambil minyak tanah dan menuangkannya ke tubuh tentara legendaris. Lalu, dia melemparkan korek api yang menyala. Boom! Api langsung menjalari sekujur tubuh tentara legendaris itu. Sekuat apapun tentara legendaris itu, selama basisnya masih berupa karbon, tidak ada banyak kesempatan baginya untuk berjuang di tengah api yang menyala. Tentara legendaris terbakar api yang berkobar-kobar tubuhnya sudah basah dengan minyak tanah, sehingga memilih kabur atau mencari tempat lain di mana pun tidak akan berguna sama sekali. Tidak lama kemudian, tentara legendaris pun menjadi abu. Guru, Budi sudah berada di ambang kematian. Satu lengannya patah, setengah tubuhnya cacat, organ dalamnya terlihat jelas. Bahkan, Teguh pun tetap tidak bisa menyembuhkannya. Muridku, Qaddafi memeluk Budi. Dengan air mata yang mengalir, dia berujar, guru ada di sini, guru selalu ada. Budi tersenyum paksa, senyumnya begitu tipis hingga hampir tidak terlihat. Guru tolong bawa Raja Serigala ke kuil dewa. Kalau tidak, orang-orang jahat, membuat lebih banyak racun. Tentara, guru, Anda, bekerja keras menjaga Malajang, juga akan hancur, dalam. Budi mengatakannya dengan terbata-bata. Budi ingin mengangkat kepalanya dan melihat Teguh sekali lagi, kemudian merekam wajah sang idola di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya dan jatuh lemas di tengah jalan. Setelah itu, Teguh, Bayangan, Sinta, dan orang-orang lainnya datang. Jika bukan karena Budi, mungkin semua orang akan mati. Pemuda Malajang ini, Teguh hanya mengenalnya dalam waktu kurang dari sehari. Akan tetapi, keberanian dan antusiasmenya memberi pelajaran yang mendalam kepada Teguh dan mereka semua. Aku setuju, muridku yang baik. Qaddafi seketika menangis terseduh-seduh. Dia memeluk jasad Budi sambil menangis dengan keras. Teguh mendengar semua itu. Sepertinya, Qaddafi enggan membawa mereka mencari kuil dewa, seolah-olah terkait juga dengan tentara legendaris. Setelah beberapa saat, Qaddafi bangkit berdiri dengan penuh kesedihan, lalu memeluk jasad Budi dan menuju gunung yang ada di belakang. Teguh dan orang-orang lainnya mengikuti di belakang Qaddafi. Setelah Qaddafi menyemayamkan Budi sesuai adat orang Malajang, semua orang pulang bersama-sama. Saat ini, sudah dini hari. Setelah mereka semua tidur sejenak. Lantas, Qaddafi menemui Teguh dan berkata, jika kamu tetap ingin mencari kuil dewa, persiapkanlah dengan baik sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum di sini. Teguh mengambil daftar itu, lalu keheranan saat melihatnya. Hal yang tertulis dalam daftar adalah pakaian selam, tabung oksigen, lampu bawah air, kompas bawah air.
Ternyata, semuanya adalah peralatan menyelam. Bab 800. Dr. Qaddafi. Setelah membaca daftar itu, Teguh bertanya dengan heran, mengapa benda-benda ini dibutuhkan? Yang mulia Raja Serigala. Qaddafi menjawab dengan jujur, kuil dewa, sebenarnya sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Bahkan, meski aku adalah dokter sihir paling terkemuka di daerah Pegunungan Seribu ini, aku juga nggak punya informasi yang pasti. Kebetulan, saat aku dikejar oleh musuh, aku terpaksa melompat ke air dan melihat bayangan kuil dewa, tapi waktu itu aku terlalu terburu-buru, jadi aku belum sempat menyelidikinya dengan teliti dan sudah harus kembali. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku nggak begitu yakin di mana letak kuil dewa sekarang. Mungkin kuil itu sudah terbawa arus dan masuk lebih dalam lagi, aku juga nggak tahu sejauh apa. Mungkin juga malah tenggelam ke dasar laut. Wajah Qaddafi penuh dengan ekspresi menyesal, nggak peduli jenisnya, kita perlu menghabiskan waktu lama dalam air untuk mencarinya. Teguh dan semua orang di sekitarnya terdiam. Kuil dewa yang paling misterius di Pegunungan Seribu Malajang, ternyata berada di dalam air. Kalau bukan pernyataan langsung dari Qaddafi sebagai seorang dokter sihir, Teguh dan orang lainnya tidak akan percaya sama sekali. Hal itu sangat aneh. Terlalu aneh, bagaimanapun juga, ini adalah berita baik. Baiklah. Teguh mengangguk setelah mengetahui secara kasar di mana tempat itu berada. Ini jauh lebih baik daripada pergi ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Dia pun segera memberi perintah, bayangan, cepat siapkan semua perlengkapan yang cukup. Baik, bayangan membawa sekelompok tentara untuk pergi mengurus persiapan tersebut. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali bersama-sama. Masing-masing dari mereka membawa peralatan. Persiapan mereka sudah sangat memadai. Teguh bertanya, Dr. Qaddafi, apa lagi yang perlu disiapkan selain ini? Tidak perlu. Qaddafi menggelengkan kepalanya dan berkata, teman-teman, aku juga sudah siap. Tidak lama kemudian, Teguh dan sekelompok orang itu berangkat. Di Pegunungan Seribu, mereka masih berada di kejauhan. Teguh dan sekelompok orang asing lainnya terkesan dengan rangkaian pegunungan yang tak terhingga dan tak terlihat ujungnya itu. Mereka sedang berada di tengah-tengahnya. Keindahan dan keajaiban yang luar biasa ini membuat mereka terpesona. Jika dilihat dari dekat, gunung-gunung yang dilapisi warna hijau itu tampak gagah perkasa. Ada pohon-pohon kuno menjulang tinggi, tebing-tebing curam, gua-gua yang tersembunyi di antaranya, burung-burung langka dan binatang-binatang aneh, serta bunga-bunga yang memiliki banyak nama unik. Di dalam pegunungan itu, air mengalir dengan suara gemercik. Angin sejuk menyapu wajah mereka dan menyegarkan hati. Di pegunungan ini, iklimnya sangat berbeda dengan daerah lain. Terkadang, sekitar mereka menjadi berkabut dan berawan. Hutan menjadi gelap dan mulai hujan. Langit kadangkala menjadi cerah, disertai sinar matahari dan pemandangan indah dari hutan yang segar itu. Burung-burung bernyanyi, ribuan binatang berlari kencang. Tempat ini benar-benar surga dunia yang tersembunyi. Beberapa kilometer jauhnya, Dewa Perang Kedua selalu memperhatikan keberadaan Teguh Qaddafi ini. Bukankah dia sangat bermusuhan dengan orang asing dan nggak terlibat konflik? Mengapa dia begitu antusias terhadap Teguh? Bahkan, setelah muridnya mati pun dia masih ingin membawanya mencari kuil dewa. Apakah dia gila? Perlukah kamu dipukul 2 kali oleh tentara legendaris sampai pusing? Saat Dewa Perang Kedua melihat kepergian Qaddafi bersama Teguh untuk mencari kuil itu, dia langsung marah dan frustrasi. Ayo pergi. Dewa Perang Kedua tidak punya cara lain kecuali memerintahkan tentara legendaris untuk mengikutinya. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, mungkin tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghalangi mereka, mereka pun segera mempersiapkan semuanya. Di Pegunungan Seribu. Setelah memasuki pegunungan, kompas biasa kehilangan fungsinya di sini. Meskipun kompas yang dibawa oleh Qaddafi dirancang khusus untuk situasi seperti ini, kompas itu tetap mengalami gangguan dan hanya dapat berfungsi dengan sangat terbatas. Untungnya, jarak ke tujuan masih jauh. Mereka semua masih punya waktu yang cukup guna memperbaiki kompas itu. Mereka hanya perlu memperbaiki kompas sebelum tiba di kolam yang disebutkan oleh Qaddafi. Setelah menempuh perjalanan jauh selama beberapa jam, tubuh Teguh terasa lemah. Dia sudah sangat lelah dan terengah-engah. Karena itu, dia harus dibantu Sinta dan bayangan yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Hal ini juga membuat perjalanan mereka menjadi lebih lambat. Namun, hal ini tidak bisa dihindari. Beberapa jam telah berlalu.
Sudah sampai. Wajah Kadafi tampak bersemangat ketika melihat keberadaan genangan air di depan. Teguh, Bayangan, dan orang-orang lainnya juga melihatnya. Mereka semua pun melihatnya. Di tengah-tengah pegunungan yang mengelilingi mereka, ternyata ada sebuah kolam besar. Air kolam itu terlihat jernih dan tampak seperti cermin, sehingga terkesan bersih dan segar, namun, lokasi kolam itu masih sangat jauh dari tempat ini, sehingga terlihat sangat kecil. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana, terlebih lagi. Bab 801. Di Pegunungan Seribu, pepohonan tumbuh dengan lebat hingga menutupi langit, menyebabkan suasana terasa gelap seperti malam hari. Ditambah lagi, dengan adanya kabut beracun yang menyelimuti udara, membuat Teguh dan yang lainnya makin kesulitan untuk mengetahui situasi di sekitar. Meskipun begitu, mereka tetap bersemangat karena memiliki tujuan yang jelas. Mereka terus berjalan dan terus berjalan tanpa henti. Tanpa merasa lelah. Tidak terdengar keluhan sedikit pun dari mulut mereka. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, mereka akhirnya tiba di tepi kolam. Tubuh Teguh sudah bermandikan keringat, dari jarak yang cukup dekat, kolam itu terlihat bagaikan cermin langit, sangat menakjubkan hingga berhasil membuat Teguh dan yang lainnya terpesona. Dokter Kadafi, kuil dewa ada di kolam ini. Teguh menatap permukaan air yang luas itu dengan tatapan kosong. Sebelumnya, saat jarak mereka masih jauh, dia tidak merasakan keanehan apapun. Namun, ketika dihadapkan dengan air kolam yang seluas danau ini, menemukan kuil dewa di dalamnya bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika tidak memiliki petunjuk yang jelas. Ya, Kadafi menjawab dengan penuh keyakinan, dulu, aku pernah melihat kuil dewa di sini. Meskipun cuma sekilas, aku benar-benar yakin. Teguh menganggukkan kepalanya pelan, perasaannya sedikit lega. Berarti, langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi spesifik dari kuil tersebut. Untuk melakukan hal itu, mereka harus memperbaiki kompas. Untungnya, setelah setengah hari melakukan penyetelan ulang, kompas tua di tangan Kadafi, yang tampaknya bahkan lebih tua dari usianya sendiri, akhirnya mulai berfungsi kembali dan bisa menunjukkan arah. Sret, Kadafi memutar jarum kompas itu, membuatnya berputar dengan cepat, sebelum akhirnya berhenti dan menunjuk ke satu arah. Dengan teliti, dia menandai arah tersebut di tepi kolam, kemudian, dia berjalan beberapa ratus meter ke samping, lalu menggunakan kompas itu kembali. Dia melakukan hal yang sama untuk ketiga dan keempat kalinya. Hasilnya konsisten, kompas itu tetap mengarah ke tempat yang sama. Kadafi lantas berkata dengan yakin, kuil dewa pasti ada di bawah sini. Selama Kadafi memperbaiki kompas dan mencari arah, Teguh memilih untuk mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Oleh karena itu, sekarang tenaganya sudah pulih kembali. Dia mengarahkan pandangan ke sekitarnya sembari berkata, "Oke, kalau gitu aku turun dulu, mau ku periksa." Yang Mulia Raja Serigala, Kadafi buru-buru menjelaskan. Kuil dewa itu tempat yang paling suci di Malajang. Kalau penerusnya lagi ada di dalam dan ngeliat orang asing kayak kamu masuk, mungkin mereka nggak akan ragu-ragu buat ngelukain atau bahkan bunuh kamu. Aku ikut, ayo kita periksa bareng-bareng. Teguh berpikir sejenak, mempertimbangkan ucapan Kadafi. Merasa bahwa itu ada benarnya, dia pun menjawab. Oke, boleh juga. Sinta sontak merasa panik dan gelisah saat mendengarnya. Teguh, kalau itu benar-benar bahaya, aku juga ikut. Teguh mengerutkan keningnya dan berkata, kalau kita sudah masuk ke dalam air, situasinya bakal susah diprediksi. Jujur saja, aku juga cuma bisa pasrah, nggak ada yang tahu gimana akhirnya nanti. Sebelum kita berangkat, kamu sudah janji mau dengerin semua perintahku, kan? Sinta mengerucutkan bibirnya, kesal dengan jawaban pria itu. Teguh menghela napasnya, kamu tinggal di atas saja, nggak usah turun. Setelah mengatakan hal itu, dia segera mengenakan peralatan selamnya dan masuk ke dalam air. Kadafi juga ikut turun bersamanya. Sementara itu, Bayangan dan lainnya tetap tinggal di atas bersama Sinta. Suasana di bawah air ternyata jauh berbeda dari yang Teguh bayangkan. Airnya begitu jernih dan bening. Sekelompok ikan dan udang berenang bersama. Terlihat sedang bermain dan berlomba di dalamnya, benar-benar seperti surga di bawah air. Gluk, gluk. Setelah menyelam lebih dalam, Teguh mendengar sebuah suara dari arah depan. Dia bertatapan dengan Kadafi sejenak sebelum akhirnya berenang mendekat ke arah datangnya suara itu. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah kuil dewa mulai terlihat di depan mereka. Meskipun terlihat sudah usang,
Kuil itu masih berdiri dengan kokoh, memancarkan aura yang sangat misterius dan kuno. Salah satu pintu perunggu di dalamnya terlihat setengah terbuka. Dorongan arus air pada pintu itu membuatnya terus berayun maju mundur tanpa henti, menghasilkan gelombang yang bergelora. Ketika Teguh dan Kadafi mendekat, hal aneh pun terjadi. Seolah-olah merasakan kehadiran mereka, gerakan pintu itu menjadi makin cepat dan keras, menghasilkan gelombang yang lebih kuat. Di tepi kolam, hus-hus. Gelombang besar terus-menerus menerjang dengan kuat. Melihat situasi tersebut, Sinta merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sontak melompat dengan panik dari duduknya seperti cacing kepanasan. Nggak bisa, aku harus turun dan meriksa keadaannya. Sinta segera bersiap mengenakan peralatan selam dan melompat ke dalam kolam untuk memeriksa situasinya. Biar aku saja yang turun. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ada sedikit kesombongan dalam nada bicaranya. Ekspresi Sinta, Bayangan, dan yang lainnya sontak berubah. Mereka segera berbalik untuk melihat pemilik suara tersebut. Ternyata itu adalah Dewa Perang Kedua. Dia datang bersama sekelompok master dan tentara legendaris. Bab 802. Dewa Perang Kedua. Bayangan dan pasukan serigala tak dapat menyembunyikan kemarahannya saat melihat kedatangan orang-orang itu. Kematian para pemimpin pasukan serigala tidak lepas dari perbuatan mereka. Wush! Tanpa ragu, Bayangan segera mengayunkan tinjunya. Buk, plak, brak. Namun, Dewa Perang Kedua tetaplah Dewa Perang Kedua. Tak peduli seberapa marahnya Bayangan, dia tetap tidak bisa menyamai kekuatan bertarung pria itu. Dalam waktu kurang dari 3 ronde, dia berhasil ditumbangkan oleh Dewa Perang Kedua. Wush! Pasukan serigala yang tersisa hendak maju untuk membantu. Namun, tentara legendaris di belakang Dewa Perang Kedua pun tak kalah cepat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melumpuhkan pasukan serigala yang terkenal tangguh. Pasukan serigala benar-benar sudah lemah. Melihat ini, Dewa Perang Kedua tertawa mengejek, ternyata pasukan pengawal pribadi Raja Serigala sama pasukan serigala langsung tumbang cuma dalam satu pukulan. Cek, cek, cek. Ternyata memang benar, pasukan serigala sudah nggak ada apa-apanya. Dengan ekspresi sombong, Dewa Perang Kedua makin menunjukkan keangkuhannya. Dewa Perang Kedua, kamu itu cuma cecunguk kecil yang suka mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Kalau berani, coba sana lawan Kak Teguh waktu dia lagi ada di puncak kemampuannya. Apa bajingan kayak kamu punya nyali sebesar itu? Bayangan berteriak marah. Namun, Dewa Perang Kedua tidak menghiraukannya, dia hanya memandang sekeliling medan pertempuran dengan tatapan puas. Dulu Raja Serigala dan jutaan pasukan serigala di barat sudah seperti dua gunung besar yang mengimpitnya, membuatnya merasa kesulitan untuk bernapas. Kini mereka tunduk di bawah tentara legendarisnya. Asalkan membunuh Teguh di sini, dia akan terbebas dari semua ancaman dan tidak perlu merasa takut lagi pada Raja Serigala. Betapa sombongnya dia. Hei, Serigala Hitam. Sikap Dewa Perang Kedua sedikit berubah, dia memandang wajah marah Bayangan dengan senyuman lebar. Sebagai kapten pasukan pengawal pribadi Raja Serigala, kamu lumayan setia, ya. Aku menghargai itu. Gimana kalau mulai sekarang, kamu tunduk padaku? Nanti, setelah kembali ke ibu kota, aku bakal kasih kamu jabatan tinggi. Setelah mengatakan hal itu, Dewa Perang Kedua menatap Bayangan dengan antusias. Cuy, tanpa ragu, Bayangan meludahi wajah Dewa Perang Kedua dan berseru, aku nggak sudi jadi pengikutmu. Orang lemah kayak kamu, yang bahkan nggak punya nyali buat langsung hadapi Kak Teguh, masih berani omong kayak gitu. Padahal bisanya cuma main licik doang. Menurutku, kamu malah kayak sapi yang kebanyakan makan. Amarah Dewa Perang Kedua sontak memuncak. Buk, plak, brak. Pertarungan kembali meletus. Dia terus menyerang Bayangan dengan pukulan dan tendangan. Wah, setiap pukulannya terasa begitu menyakitkan bagi Bayangan, seolah-olah menusuk ke dalam dagingnya. Pria itu terus memukulinya dengan penuh amarah, membuat tubuhnya babak belur dan tidak berhenti memuntahkan darah segar. Namun, ekspresi merendahkan di wajahnya itu tak berkurang sedikit pun, brak. Dewa Perang Kedua menarik keluar senjatanya dan menekannya dengan keras di dahi Bayangan. Serigala Hitam, kutanya sekali lagi, kamu mau tunduk sama aku atau enggak? Bayangan tidak punya tenaga lagi untuk memaki pria itu, dia sudah terlalu malas untuk meladeninya, bahkan, untuk menggelengkan kepalanya sendiri pun dia sudah tidak sanggup.
Hahaha. Dewa Perang Kedua tiba-tiba tertawa geli dan berkata dengan pelan, ternyata kamu keras kepala juga, ya. Oke, sebentar lagi kamu bakal lihat gimana aku membunuh Teguh dengan tanganku sendiri. Aku bakal bikin kamu melihat jelas gimana dia mati mengenaskan di depan matamu. Bayangan mencibir, tak mau membuang waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Dewa Perang Kedua pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meninggalkan dua tentata legendaris untuk mengawasi Bayangan dan Sinta. Kemudian, dia memimpin tentara legendaris yang tersisa dan pasukan elit lainnya untuk masuk ke dalam air. Serigala Hitam. Setelah memastikan Dewa Perang Kedua telah masuk ke dalam air, Sinta lantas bertanya hati-hati kepada Bayangan yang tampak sangat menyedihkan, kamu nggak apa-apa. Bayangan menjawab dengan ringisan, aku masih belum mati, ah. Sinta merasa geli sekaligus kasihan, lalu berbisik pelan, coba lihat, kamu bisa lepas tali itu atau enggak. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, tentara legendaris bisa dibilang kurang cerdas. Mereka hanya bisa memahami dan melaksanakan perintah dasar dari Dewa Perang Kedua, yakni apabila Bayangan dan Sinta kabur, maka mereka akan langsung dibunuh. Hanya saja, tali yang mengikat mereka berdua sangat kuat. Tidak mungkin mereka bisa melepaskannya dalam waktu singkat kerasak. Seiring dengan gerakan mereka berdua yang makin gaduh, tentara legendaris pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan langsung menghampiri mereka. Gawat. Melihat kedatangan tentara legendaris, wajah Sinta seketika memucat. Dia segera berteriak, mencoba menarik perhatian tentara legendaris, pergi, mati sana. Menjauh dariku. Cerita bersambung.